untuk menghormati, menghargai dari kebijaksanaan Raja Sanjaya. Sendang ini dinamakan berawal dari Sendang Sanjaya. Oh, awalnya itu. Awalnya airnya ini mau meluap besar. Banjir. Mau banjir. Kemudian oleh Joko Tingkir ditutup dengan dipotongkan rambutnya. Oh, di rambutnya. Itu ditaruh di sumbernya itu, kemudian di apa ya, di Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Semarang Raya telah berada di salah satu destinasi wisata yang bernama Umbul Senjoyo, yang berlokasi di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sahabat Syiar, memang sungguh luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada masyarakat di desa ini berupa limpahan air yang luar biasa. Dan limpahan air ini ternyata bukan saja ada pada masa kita, tetapi penamaan Umbul Senjoyo ini erat kaitannya dengan sosok raja yang sangat termasyhur pada masa kerajaan Mataram kuno, yaitu Raja Sanjaya. Insya Allah di sini kita akan mencoba untuk menggali informasi terkait sejarah keberadaan Umbul Senjoyo, karena di lokasi ini banyak sekali titik-titik yang mengandung sejarah. Di antaranya lokasi yang kita tempati saat ini merupakan petilasan dari Joko Tingkir yang kita kenal sebagai Raja Pajang yang luar biasa. Dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani oleh juru kunci di Umbul Senjoyo, yaitu Pak Jarwanto. Assalamualaikum Pak Jar. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini luar biasa Pak Jar ya. Umbul Senjoyo Ya. yang memang diambil dari nama Raja Mataram kuno yang masyhur ini. Iya. Jadi betul kalau nama Umbul Senjoyo ini dinisbatkan oleh sosok raja tersebut. Ya. Jadi begini, ini dari cerita yang saya dengar, kemudian juga ada beberapa mungkin dikuatkan dengan peninggalan Raja Sanjaya. Oh. Ceritanya begini, jadi waktu Salatiga itu dulu di era abad 8-an ya, sekitar tahun 750 itu sudah ada suatu pemerintahan, walaupun itu bukan pusat kerajaan, di mana dipimpin oleh seorang raja yang terkenal dengan nama Raja Banu. Raja Banu. Oh, Banu. Iya. Masya Allah. Kemudian di situ diceritakan bahwa Raja Sanjaya itu berkunjung ke sini, ke tempat Raja Banu, untuk memberikan suatu status istimewa bagi wilayah Raja Banu di Salatiga. Itu dengan istilah diberi hadiah, ya? Yaitu bumi perdikan. Oh iya, perdikan ya. Jadi, zaman dulu memang terkenal ya, istilah daerah istimewa. Daerah istimewa perdikan, betul. Kemudian itu diperkuat dengan prasasti di Plumpungan yang Oh, sekarang ada prasastinya. ada.
Itu sekitar tahun 750-an. abad ke-8 ya, abad ke-8. Oke. Kemudian untuk menghormati, menghargai dari kebijaksanaan Raja Sanjaya, sendang ini dinamakan berawal dari Sendang Sanjaya. Oh, awalnya itu. Awalnya. Kemudian dengan bergulirnya waktu, orang Jawa itu, orang Jawa Tengah khususnya ya, ngomong Sanjaya dengan Senjoyo itu mudah Senjoyo. Lebih enak ya. Lebih enak. Ada kebiasaan logat itu. Iya, kebiasaan logat. Itu dari penamaan Sendang Senjoyo. Senjoyo. Itu berasal dari situ. Nah, untuk kunjungan ke Sendang ini sendiri itu bisa kita lihat langsung ini. Ini beberapa peninggalan ya. batu yang yang diambil dari Candi Hindu Siwa yang tanya di bawah sana. Oh, ada di lokasi ini. Ada. Itu dulu dibangun pada era setelah Sanjaya berkunjung ke lokasi ini. Bangunlah Candi Hindu Siwa. Siwa, betul. Berhubung sudah terlalu lama itu dari Dinas Purbakala sudah nggak memungkinkan untuk di rehab lagi atau direkonstruksi lagi. Untuk candi ya, itu ya. Candinya. Nah, karena sudah semebar ya ke tempat sendang-sendang. Di antaranya ini dibawa yang tersisa ke sini. ini, jadi ini yang tersisa. Iya, masih banyak yang tersisa. Oh, masih banyak ini di Ya, antaranya jadi ya. di antaranya ini untuk menandai lokasi bahwa diceritakan dulu itu Joko Tingkir itu bertapa di sini. Oh, Jaka Tingkir juga. Iya, menghadap sumber mata air yang yang sekarang di semen sudah, ini ya? Iya, yang sudah dibeton di situ. yang ada di beton. Iya, jadi ini Wah, luar biasa ya. seperti itu. Jadi memang erat kaitannya dengan Raja Sanjaya ternyata Umbul Senjoyo ini ya. Iya. Masya Iya, Allah. iya. Dan memang zaman dulu nih, di zaman dulu umbulnya memang berbentuk seperti ini. Ada beberapa titik atau bahkan lebih banyak kira-kira. Apa? Dulu yang dikeramatkan itu ada 7 titik. Ada 7 umbul. Ya, 7 umbul. 1 umbul teguh. Umbul teguh. Ya. Itu biasa dipakai untuk dalam rangka apa tuh yang hukum di sana? Kalau di umbul teguh itu biasanya kalau kita mandi atau ritual di situ itu mengharap dari Tuhan agar keteguhan itu tersemat di hati kita. Jadi kuat ya. Iya. Nggak ragu, nggak pelin-pelan gitu. Iya, Tetap kokoh, ada teguh. keteguhan. Nah, gitu. Kemudian ada umbul selamat Umbul selamat. Iya. Itu buat keselamatan itu ya. dengan harapan Keselamatan. tambah diberi keselamatan. Kemudian ada umbul Bandung. Bandung ya. Umbul Bandung itu mengharapkan kekuatan dari Tuhan, kuat dalam hidup inilah katakan Oke. menjalani hidup ini. Kemudian ada Sendang Umbul Wedok. Umbul wedok, Umbul perempuan. wanita. Oh, Itu kalau kok wanita nggak dapat jodoh-jodoh itu ritual di situ dengan harapan cepat mudah segera. dapat jodoh ya. Ya. Ini berarti khusus wanita yang di umbul wedok ya. Iya, dulu seperti itu. Ada umbul lanang, laki. Oh, ada anak laki. Sama juga. Iya, kebalikannya. Kemudian ada tempuran. Tempuran. Dari itu biar kita hidup di tengah masyarakat itu kan di tengah-tengah. Betul. Ya. Karena umbul tempuran itu kan Pertemuan dua air ya, dua arus ya. Ya, jadi kita bisa berada di tengah, baik dalam kondisi apapun lah, dalam masalah apapun. Kemudian ini umbul Sanjaya. Oh, ini intinya di sini. Intinya di sini mengharapkan orang ritual di sini mengharapkan kejayaan. Betul.
Ya. Iya. Diambil dari Sanjaya. Sanjaya. Mudah-mudahan Tuhan Allah Iya. memberi kejayaan kepada orang-orang Betul, betul. yang menginginkan. Memang kerajaan Mataram itu masa Sanjaya itu yang berada dalam kemakmuran luar biasa ya. Karena arif dan bijaksana itu. Nah, kita pengen juga punya pemimpin kayak begitu tuh. Nih. Memperhatikan Betul, rakyat dan betul. lain sebagainya. Ya. Luar biasa. Terus sekarang nih dari 7 umbul itu yang tersisa berapa, Pak Hajir? Yang tersisa itu fokusnya kalau orang ritual di sini. Di sini ya, di Iya. Umbul Sanjaya ini intinya Iya, ya. intinya di sini. Jadi banyak masyarakat yang datang bersuci, kum-kum itu di Umbul Sanjaya. Iya, di Umbul Sanjaya. Biasanya ada hari-hari tertentu nggak mereka datang gitu? Biasanya itu malam Jumat Kliwon. Oh, Jumat itu Kliwon. biasanya penuh. Penuh ya? Ya, banyak lah. Itu dari mana aja tuh Pak? Ya. Selama saya mendapat amanah di sini ya, kurang lebih saya 9 tahunan ya. Hmm. Itu saya pernah katakanlah menemui seseorang yang ritual di sini itu dari Sabang sampai Merauke. Wah. Bahkan orang Irian itu saya pernah. Orang kiri ya? Iya, Dia tahu dari orang mana? Medan. Wah, Orang Medan. Ini kan dari Sabang sampai Merauke. iya. Orang Sulawesi, orang Kalimantan, Kalimantan. NTB. Oh, banyak. Dari luar negara kita. Saya pernah menemui di antaranya dari Timur Tengah sendiri. Timur Tengah ada ya. Ya. Kemudian dari Malaysia Malaysia, dan yang sering itu malah yang dari Australia. Australia ya. Iya, Australia itu. Wah, luar Di biasa. antara anu sering Dan mereka melakukan ritual kum-kum itu ya. melakukan. Ya, Melakukan. Itu biasanya berapa lama sih kita kum-kum atau proses kum-kumnya ini? Nah, ini Ustaz, kalau saya karena kumkum itu kan saya posisikan di air itu dalam kesucian. Kesucian. Kemudian di situ kita menyanjung Tuhan, memuji Tuhan, Berzikir gitu ya. ya berzikir dan berwirid agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Itu untuk tiap orang itu waktunya tidak sama. Oh, berbeda-beda. Beda. Jadi ada yang mungkin 10 menit, tapi ada juga yang sampai 2 jam. Luar Tergantung nanti bacaannya, amalannya yang itu kalau saya. sesuai dengan hajat masing-masing. Ya, dan masing-masing dan bahasanya pun saya sesuaikan dengan keyakinan agama mereka. Berarti memang bukan Islam aja yang datang ya, Bukan hampir semua agama. dari Hindu, Buddha, Oh, Konghucu, Masya Islam, Iya. ya itulah. Jadi dari Kristen, semua Katolik, kalangan ya, semua kalangan. semua kalangan. Tapi tetap kan nggak boleh tetap berpakaian kum-kumnya. Tetap memang itu tetap karena itu memang adabnya harus itu. Adabnya harus seperti itu. Iya, adabnya harus seperti itu. Luar biasa. Ada juga nggak dimanfaatkan untuk pengobatan misalnya? Ya, jadi ada juga yang ritual ini untuk mengharapkan kesembuhan dari Yang Maha Kuasa lewat air. Lewat air, perantara Ya, kita air. berdoa dalam kesucian kan di dalam Iya. air kita. Mudah-mudahan kita komunikasi dengan Allah Tuhannya Iya. itu dalam keadaan suci dengan harapan didengar Lebih didengar. dan dikabulkan. Ini seperti itu. Terus ada nggak sih syarat-syarat tertentu yang harus dibawa oleh para peziarah yang datang ke sini itu? Ya, jadi bisa kita hubungkan juga dengan pengobatan tadi ya. Iya. Itu pengobatan kan ada 2 macam. Ada yang sakit medis dan Non-medis. Itu kalau berhubungan dengan itu biasanya syaratnya pun untuk setiap orang berbeda. Oh, Dan maaf ini, syarat itu untuk apa? Kalau saya posisikan satu, muri-muri tradisi, ada sajen yang bermacam-macam, tetapi saya kondisikan ini untuk sedekah alam. oh sedekah alam. Bumi, langit, senja seisinya, ini sedekahnya seperti ini. Oh, seperti Jadi itu. bukan persembahan, nggih, Iya, tapi iya.
sedekah ya. Nah, Tapi setelah ritual selesai itu makanan itu bisa dimakan atau dilarung atau apa? boleh dimakan, boleh kadang ya nanti dikasihkan ikan, siapa? Oh iya itu. Ya, Ini banyak ikan emang. Iya, bener ya? di pohon. Dan ini kan Oh. wujud nyata juga sedekah kita kan. Ya kepada alam gitu Kepada ya. alam. Ya. Kalau mungkin ada yang kelihatan mau ya monggo, tidak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Ya kan gitu. Iya. Saya kondisikan seperti itu. tapi Wah, bukan luar biasa. persembahan dengan maksud untuk memohon yang bukan ke kepada Tuhan ya, Masya Allah. Itu Dan- luar biasa ini ya. Dan apa namanya? Itu udah berlangsung berapa lama itu, Pak Ji? Ya. Dari sebelum Pajar udah ada juga itu ya. Udah ada tuh. Udah ada. Dan terkait wisata nih Pak Jar, ini udah berapa lama sih dijadikan tempat wisata? Banyak hiburan saya lihat, ada apa bebek goes, belum warung-warung ini. Kalau untuk wisata ini sebetulnya baru-baru saja, sekitar 5 tahun yang 5 lalu. tahun? Iya, waktu move-nya pemerintah Pemerintah meningkatkan menggalakkan menggalakkan tempat-tempat wisata sejak itu. Oh berarti dari COVID lah itu ya. Iya dari COVID. Berarti sebelumnya tuh memang mereka datang untuk ritual itu. rata-rata ritual. Jadi walaupun siang karena dulu tidak seramai sekarang ya, siang kadang ritual. Masya Allah. Dan ini di bawah naungan desa, Iya, desa ya. di bawah. Bukan Pemda setempat yang ini bukan ya. Bukan atau belum ini saya Oh, nggak nggak tahu. Dalam nanti perkembangannya aja dulu. Saya lihat pengunjungnya ramai bener ini. Bener Ram. Parkirnya banyak gitu. Betul. Berarti pendapatan kampung ini juga luar biasa ini. Tinggi. Tinggi ya, Tinggi. warung-warungnya juga luar biasa. Makanya kan menurut saya desa Tegawatan itu termasuk desa yang paling kaya di Kecamatan Tengaran. Oh, karena ada wisata ini. Iya. Terus Pak Jar, nih satu lagi yang menarik nih tentang petilasan Joko Tingkir. Ini sejarahnya gimana nih? Joko Tingkir bisa sampai ke sini. Ya, sejarahnya jadi pada waktu meninggal orang tuanya itu kemudian diasuhlah oleh ibu angkat yang namanya Nyi Ageng Tingkir. Ya, Ageng Tingkir. Diceritakan Nyi Ageng Tingkir itu kalau tidak salah di samping bibi juga teman seperguruan ayahnya, suaminya Ki Ageng Tingkir. Ageng Tingkir. Itu teman seperguruan seperguruan. dengan Kebu Kenongo. Kenongo. Setelah kedua orang tua meninggal, dibawalah atau mungkin dititipkan atau itu memang untuk diangkat diasuh, dibawalah ke Tingkir. Desa Tingkir, Desa ya? Tingkir yang sampai sekarang masih ada. Jadi kemungkinan ini Dulu bagian dari desa Tingkir jangan-jangan ya? iya bisa jadi bisa seperti aja. itu. Kemudian diasuh, dididik karena ya keturunan raja juga ya. Betul, betul. Raja sampai menjadi pemuda. Nama aslinya Mas Karebet. Mas Karebet. Iya. Menjadi kesini diberikan umur 10 tahun. Oh, pindah ke desa Tingkir ini. Iya. 10 tahun. Di sini diceritakan senang bertapa, mencari ilmu, Ya, tirakat. tirakat, di mana diceritakan dididik juga oleh Sunan Kalijogo itu karena Oh, iya, ada betul. petilasannya juga. Kalau Sunan Kalijogo kesini menemui Joko Tingkir itu ditemukan diperkirakan tempat sholatnya Sunan Kalijogo di sini Mas. Menjadi seorang pemuda di sini tempat bertapanya. Menghadap sumber air itu. Kemudian dia topo kungkum berendam ya Di Sendang Senjoyo itu Di ya. Sendang Senjoyo. Senjoyo itu Ini berarti dulu masih alami ini. masih dulu Mata air mata keluar airnya deras. besar, memang keluar besar. Bahkan di sini dulu timbul cerita juga waktu bertapa itu di sini airnya ini mau meluap besar. Banjir. Mau banjir, kemudian oleh Joko Tingkir
ditutup dengan dipotongkan Oh, di rambutnya. rambutnya. Itu ditaruh di sumbernya itu, kemudian di apa ya, di anu dengan apa ya namanya, ditutup dengan Oh, batu. Oh, jadi Pas. rambut baru di batu. Nah, itu kalau saya ingat saya dulu pernah diceritakan itu batunya ya bulat begini, tapi nggak tenggelam. Oh, nggak tenggelam. Iya, ya masih gitu. Oh, dan Saya- Bos sempat lihat itu, Bos. Sempat saya masih kecil tapi sempat lihat kan, kakek saya kan dulu juru kunci. Di sini ya. Di Oh, sini. jadi Bapak penerusnya ya. Ya, Wah, pernah luar saya biasa. diceritain seperti itu. Dia sampai umur berapa itu Jaka Tingkir dia melakukan tirakat di sini? Diperkirakan itu sekitar umur 24 apa 20-an ya, masih Ya, muda 20-an lah. lah, masih muda lah. Masih mudanya. Itu setelah selesai dikemilah ke Demak. Demang. Oh, yang akhirnya jadi raja. Akhirnya jadi raja. Makanya Masya Allah. ya mau tidak mau tempat ini ada cerita seperti itu, tentu Iya. ada keistimewaan dari Oh, Yang Maha betul, Kuasa. betul ya. Luar biasa ya. Nah, Masya Allah. Apalagi juga memang dalam sejarah itu Jaka Tingkir memang muridnya Sunan Kalijaga itu. Iya. Iya, luar biasa. Oke, Pak Jar, nih yang terakhir nih kira-kira mau ngasih pesan apa nih buat kita semua, kalangan muda, penonton SDG, terkait Ya. sejarah yang ada. Ini kan Indonesia, khususnya Tanah Jawa ini banyak sekali Ya. situs-situs, tempat-tempat yang mengandung sejarah ini, Pak Jar. Ya, pesan saya kepada generasi muda, ini salah satu aset sejarah yang kalau saya harus dilestarikan. Harus dilestarikan seiring dengan perkembangan zaman, harus berjalan beriringan. Beriringan ya. Iya. Biar kita juga nggak buta sejarah ya. Ya, buta sejarah, kita ingat istilahnya leluhur-leluhur kita dahulu bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi muda. Amin, insya Allah, insya Allah. Seperti itu, Ustaz. Iya, wah ini luar biasa ini. Sahabat Syiar, memang asik ya ketika kita mencoba menggali sejarah perjalanan para leluhur kita. Apalagi para leluhur kita memang memiliki kelebihan-kelebihan ataupun keunggulan-keunggulan tertentu. Wabil khusus Raja Sanjaya yang memang telah membawa kerajaan Mataram dalam posisi kejayaan yang luar biasa. Di wilayah Jawa Tengah ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mataram yang diprakarsai oleh Raja Sanjaya. Di antaranya adalah Umbul yang dinisbatkan terhadap nama beliau, yaitu Umbul Senjoyo. Ya, mudah-mudahan dialog saya dengan Pak Juru Kunci di tempat ini membawa manfaat kepada kita. Dan yang terpenting adalah kita mencoba mengambil hikmah ataupun pelajaran dari sebuah perjalanan yang telah dilalui para leluhur kita. Dan kita generasi yang hidup di masa sekarang, coba kita lestarikan, kita jaga. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang akan merusak kesuciannya. Mungkin sampai di sini, Pak Jar. Terima kasih banyak. Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sehat, amin, ya. amin. Amin. Ya. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.